Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami yang berjudul perangkat lunak sistem. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dari saya sendiri sebagai moderator, nama saya Rifkin Hidayat, dan anggota kelompok saya yang lain ada Ahmad Nur Hidayat, ada Dwi Reja, dan Bang Nur Hidayat. Kelompok 9. Dimulai dari topik yang pertama, pengertian dan macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak sistem ialah sebuah perangkat untuk mengelola perilaku perangkat keras komputer sehingga dapat menyediakan fungsionalitas dasar yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan kata sederhana, kita dapat mengatakan bahwa perangkat lunak sistem adalah perantara atau lapisan tengah antara pengguna dan perangkat keras. Contoh perangkat lunak sistemnya yaitu sistem operasi, device driver, firmware, programming language, dan program language translator, dan utilitas. Oke, next. Sistem operasi. Sistem operasi secara umum ialah kumpulan perangkat lunak yang menangani sumber daya dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi lain yang menjalankannya. Menurut para ahli, yaitu menurut Lim Rusciamsi, sistem operasi adalah perangkat lunak software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Dan menurut ahli lainnya, yaitu MacLeod atau Pearson, sistem operasi adalah program-program komputer yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer kita. Oke, next. Fungsi sistem operasi. Yang pertama yaitu sebagai manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi pengguna CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Dan kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Dan yang ketiga yaitu menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan. Dan untuk selanjutnya itu poin keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Oke, next. Dilanjutkan oleh macam-macam sistem operasi. Sistem operasi memiliki macam-macam, yaitu Microsoft Windows. Dan Microsoft Windows ialah sebuah jenis sistem operasi OS yang banyak dimuat di sebagian besar sistem operasi baru di komputer. Sistem operasi Windows telah ada sejak tahun 1980-an. Windows memiliki berbagai versi dan pembaruan seperti Windows 95, Windows Vista, Windows 7, dan lain sebagainya. Dan yang terbaru sekarang yaitu Windows 11, dan sistem operasi macOS hanya disediakan untuk komputer Apple. Sistem macOS terkenal dengan kelebihan kecepatan pemrosesan yang cepat, UI yang desktop yang sederhana, dan diklaim tidak rentan terinfeksi virus atau malware. Salah satu jenis sistem operasi yang populer selain Windows dan macOS adalah Linux. Sistem operasi yang satu ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang programmer yang bernama Linus Torvalds pada 1991. Selain itu, Linux juga memiliki sifat open source, yang berarti pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikannya secara bebas tanpa memerlukan lisensi. Yang selanjutnya yaitu MS-DOS atau Disk Operating System. Disingkat DOS, adalah pendahulu Microsoft Windows yang kita kenal saat ini. DOS merupakan awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. DOS sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Kemudian jenis sistem operasi yang satu ini mengalami masa kejayaannya pada tahun 1980-an. Penanganan proses dalam operasi. Sebagaimana proses bekerja, maka proses tersebut merubah keadaan status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Tiap proses mungkin adalah salah satu dari keadaan berikut ini, yaitu new, yaitu proses sedang dikerjakan atau dibuat,
running atau instruksi sedang dikerjakan, waiting proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi, seperti sebuah penyelesaian I/O atau penerimaan sebuah tanda atau signal. Ready yaitu proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Terminate yaitu proses setelah selesai melaksanakan tugasnya atau mengeksekusi. Nama-nama tersebut adalah arbiter atau berdasar opini. Istilah tersebut bervariasi di sepanjang sistem operasi. Keadaan yang mereka digambarkan ditemukan pada seluruh sistem. Namun sistem operasi tertentu juga lebih baik menggambarkan keadaan atau status proses. Adalah penting untuk menjadi bahwa hanya satu proses dapat berjalan pada prosesor manapun pada waktu kapanpun. Namun banyak proses yang dapat ready atau waiting. Okay, next. Oke, sekian tadi dari saya topik 1, dilanjutkan oleh anggota kelompok saya Dwi Reza, yaitu topik 2. Silakan Dwi Reza untuk mempresentasikannya. Saya Dwi Reza Aryadi melanjutkan materinya di topik 2 ya. Oke, di topik 2 ini kita membahas tentang utilitas. Nah, apa sih utilitas itu? Utilitas adalah program yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem. Nah, misalnya untuk memformat disket. Di lingkungan Windows, program-program seperti ScanDisk, Disk Cleanup, dan Disk Fragmenter secara otomatis disertakan dalam komputer ketika program Windows diinstal. Nah, jadi ketika Windows diinstal itu otomatis sudah ada di PC kita ya. Namun ada kala harus menginstal tersendiri karena memang bukan bagian dari sistem operasi. Sebagai contoh, program antivirus keluaran McAfee bukanlah bagian dari Windows, jadi perlu diinstal di luar dari Windowsnya, dari OS-nya. Oke, lanjut ke berikutnya. Pencadangan ya, kita program pencadangan. Nah, program pencadangan atau backup berarti menyalin program atau data yang terdapat pada hard disk komputer ke suatu peranti penyimpanan eksternal. Nah, misalnya pita magnetik atau CD-RAW. Nah, tujuannya agar sekira terjadi kerusakan pada hard disk komputer, maka salinan tersebut dapat digunakan. Nah, karena kita tahu data yang kita miliki itu sangat berharga. Ya, walaupun kita beli laptop baru, kalau data di laptop lama kita itu hilang, ya percuma mau laptop semahal apapun, tidak dapat mengembalikan data kita itu. Maka pentingnya pencadangan itu untuk itu tujuannya. Nah, di lingkungan Windows, programnya itu biasa menggunakan Norton Backup dari Simatic, dapat digunakan untuk melakukan pencadangan. Nah, kalau buat Unix dan Linux ya, terdapat utilitas bernama tar, Pio, dan lain-lain. Oke, lanjut ke program berikutnya. Oke, program pemulihan data. Utilitas pemulihan data berfungsi melakukan perbaikan atau pemulihan data yang rusak secara fisik. Jadi data yang rusak secara fisik itu diperbaiki. Contohnya itu Norton Utility. Nah, program pemulihan data yang sangat terkenal. Ini sangat terkenal dipakai biasa Norton Utility. Perangkat lunak berisi kumpulan program yang antara lain berguna untuk membetulkan kerusakan pada data hard disk. Oke, lanjut ke program berikutnya. Nah, di sini ada program antivirus. Apa sih virus itu? Virus merupakan penggalan kode yang dapat menggandakan dirinya sendiri dengan cara menyalin kode dan menempelkan ke berkas program yang dapat dieksekusi. Contohnya berkas exe dan DOS. Nah, selanjutnya, salinan virus ini akan menjadi aktif manakala program yang terinfeksi dijalankan. Contoh virus jahat adalah C dan virus Chernobyl yang melakukan penularan melalui email. Nah, jadi penting kita untuk program antivirus karena ini bahaya banget buat laptop kita, PC kita. Oke, lanjut ke program berikutnya. Oke, ada program kompresi data ya. Nah, apa sih kompresi data? Kompresi data merupakan upaya yang biasa dilakukan pemakaian komputer dengan tujuan agar berkas yang berukuran besar dapat disimpan dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi berkas-berkas yang besar itu dikompres, dikecilkan. Nah, ini tujuannya untuk menghemat ruang kita. Nah, contoh program yang terkenal untuk kompresi data yaitu WinZip, PKZip. Kalau untuk Linux biasa menggunakan utility bernama gzip ya. Oke, lanjut ke program berikutnya.
Ada program untuk melakukan defragmentasi. Apa defragment atau defragmentasi? Itu adalah sebuah proses penataan berkas atau data yang mengalami fragmentasi. Fragmentasi tadi artinya berantakan ya. Jadi suatu berkas dapat dikatakan fragmentasi apabila berkas mengalami perpecahan. Maksudnya perpecahan itu apa? Maksudnya file yang berada dalam ruang hard disk terpecah menjadi beberapa bagian, dan bagian tersebut letaknya menyebar dan tidak berdekatan. Fragmentasi pada hard disk ini akan menyebabkan subsistem media hard disk melakukan pencarian data lebih banyak, jadi semakin lama karena data terpisah-pisah dan terpecah, sehingga hard disk harus mencari bagian data yang lainnya. Proses ini membuat hard disk jadi lambat ya, makanya perlunya program untuk melakukan defragmentasi agar hard disk tidak lambat. Oke, lanjut ke program berikutnya, pemformat disk. Memformat HDD atau hard disk drive adalah sebuah proses tindakan untuk menyiapkan data storage device atau alat simpan data, seperti misalnya hard disk, HDD tadi ya, solid state drive, SSD, floppy disk, disket, USB flash disk, dan masih banyak lagi lah. Nah, tujuannya apa? Agar bisa dikenali oleh sistem operasi. Nah, jadi OS-nya dapat mengenali nih dan bisa digunakan untuk menyimpan data. Dalam pemformatan sekaligus juga dibuat dalam satu atau beberapa file sistem. Nah, contohnya itu FAT, NT, FTFS dan sebagainya. Ini ada contoh pempartisian struktur partisi HDD ini. Bisa dilihat di situ. Oke, ini merupakan topik terakhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Baik, izin masuk. Topik 3 yaitu device drive. Device drive adalah salah satu istilah teknologi informasi bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan pemacu perangkat. Device adalah perangkat atau peranti, sedangkan drive adalah pemacu atau proses bergerak. Dalam dunia teknologi informasi adalah istilah drive paling sering digunakan dalam hal mempelajari perangkat komputer. Device drive termasuk dalam kelompok software komputer. Biasanya dipelajari pada mata kuliah pengantar teknologi informasi, sedangkan bagi konsumen teknologi informasi, device drive digunakan saat update komputer yang diinstal pada operation system, yaitu OS. Lanjut. Fungsi device drive atau pemicu perangkat. Yang pertama, jembatan penghubung software dengan hardware. Yang kedua, penerjemah data atau software dan hardware. Yang ketiga, pengontrol input dan output software terhadap hardware. Contoh device drive atau pemacu perangkat. Kalangan gamers menggunakan device drive dalam hal bermain game seperti Slim Drive atau Nvidia GeForce Drive dan Joystick Drive. Para officer atau perangkat kantoran akan menggunakan device drive yang berhubungan dengan perkantoran seperti printer drive, CD-ROM, rider, dan drive proyektor dan sebagainya. Begitu juga dengan pelajar, mahasiswa, dan kebutuhan komersial dan komersial lainnya. Lanjut. Oke, sekian dari topik 3 tadi. Dilanjutkan topik 4 oleh teman saya, Ahmad Nur Hidayat. Silakan. Oke, lanjut ke topik 4. Penerjemah bahasa. Apa itu penerjemah bahasa? Penerjemah bahasa merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan perintah-perintah yang ditulis dalam bahasa program ke dalam bahasa mesin atau machine language, sehingga dapat diterima dan dimengerti oleh komputer. Apabila language software tidak tersedia, maka pembuat program harus menulis programnya langsung dengan bahasa mesin yang berbentuk bilangan-bilangan binary, tanpa mengetahui arti tertentu dari masing-masing bagian dari bilangan binari tersebut secara persis.
maka akan sangat sulit untuk mengerti dengan benar maksud dari instruksi tersebut. Klasifikasi bahasa. Yang pertama, assembler adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber dalam bahasa rakitan ke dalam bahasa mesin. Yang kedua, interpreter adalah program yang menerjemahkan satu persatu instruksi dalam kode sumber kemudian menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan tersebut. Oke, yang ketiga, compiler adalah program penerjemah yang mengonversi semua sumber selain dalam bahasa rakitan menjadi kode objek. Hasil berupa kode objek inilah yang dapat dijalankan oleh komputer. Proses untuk melakukan penerjemahan ini biasa disebut kompilasi. Oke, next. Oke, ke bahasa pemrograman. Ada yang pertama ini bahasa tingkat rendah, yaitu ada dua, bahasa mesin dan bahasa assembly. Bahasa mesin adalah bahasa asli yang dipahami komputer. Bahasa ini juga dikenal sebagai kode mesin atau kode objek. Umumnya bahasa mesin ditampilkan dalam kode biner 0 dan 1. Kemudian bahasa assembly. Bahasa assembly atau bahasa rakitan adalah jenis bahasa tingkat rendah untuk membangun sistem yang berhubungan langsung dengan perangkat keras. Contohnya untuk membuat sistem operasi atau driver. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah adalah jenis bahasa pemrograman yang menjadi penghubung antara bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Makanya bahasa ini sering disebut dengan pseudo language atau bahasa semu. Beberapa contoh dari bahasa tingkat menengah antara lain bahasa C, C++, dan C#. Yang ketiga yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi adalah jenis bahasa pemrograman dengan perintah yang menyerupai bahasa manusia. Dengan kata lain, perintah tersebut sangat mudah ditulis, dibaca, dan dikelola untuk keperluan tingkat lanjut. Oke, next. Pemrograman berorientasi prosedural. Pemrograman berorientasi prosedural adalah jenis bahasa pemrograman yang membagi perintah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nantinya bagian tersebut akan diurutkan secara sistematis. Jika sudah, komputer akan melaksanakan perintah sesuai dengan urutan yang sudah ditetapkan. Contohnya adalah bahasa Pascal, Basic, dan Fortran. Oke, kemudian ada lagi pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek adalah jenis bahasa pemrograman yang mengelola perintah program menjadi objek-objek tertentu. Masing-masing objek akan memiliki karakteristiknya tersendiri. Kemudian komputer akan mengeksekusi perintah yang diberikan sesuai dengan karakteristik masing-masing objek. Keuntungan dari pemrograman berorientasi objek adalah kemudahan dari segi modifikasi tanpa menyebabkan error di bagian program lain. Kekurangannya, program jadi lebih sulit dipahami alurnya. Contohnya Java, PHP, Python, dan Ruby. Oke, next. Ke topik 5. Ini ada pemrograman berbasis blok. Secara umum, pemrograman berbasis blok dapat didefinisikan sebagai pemrograman yang menggunakan beberapa blok kode dan dapat disusun dengan cara drag and drop. Hal ini sama saja ketika kamu menuliskan sebuah potongan kode dengan mengetik di sebuah text editor. Pemrograman berbasis blok ini sangat cocok untuk pemula yang ingin belajar tentang pemrograman. Bahkan, pemrograman berbasis blok ini digunakan sebagai media belajar pemrograman untuk anak. Oke, next. Yaitu ada Scratch. Apa itu Scratch? Scratch adalah bahasa pemrograman berbasis visual yang interaktif dan fun. Dengan Scratch ini, kita bisa membuat animasi, permainan, dan kreasi menarik yang lain. Scratch memudahkan programmer untuk membuat program tanpa perlu khawatir dengan penulisan sintaksis karena tidak perlu menulis kode. Oke, next. Sekian dari saya, itu saja. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 9 mengenai perangkat lunak sistem. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom YouTube. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.